ada astral di dalam tubuh si manusia tersebut gitu, astral di komunikasi si wanita ini. Lah lu kalau dengerin dari awal sampai akhir, sebenarnya lu dapat gak sih pesan-pesan terselubung dari si iblis itu buat orang yang hadir pada saat itu? Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Dan semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Dan kali ini gue sendiri lagi. Gak. Gue akan undang Adam. Gue akan undang Adam Lucius untuk ngobrol sama kita melalui Zoom ya. Melalui Zoom karena kenapa? Karena kemarin gue dapat video dari sosial media, dari Instagram, tentang sesuatu yang aneh gitu. Tentang ada sebuah video yang di rumah sakit ya, tentang orang yang lagi di rumah sakit. Terus ini dia bilang dia kerasukan iblis gitu loh. Nah makanya sekarang gue akan undang Adam di sini. Tunggu, Adam lagi siap-siap kayaknya. Gue akan undang Adam di sini untuk ngobrol apakah itu benar kerasukan iblis atau gimana gitu loh. Kita lihat Adam scanning memorinya gimana ya. Videonya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Ngaku dia iblis. Aku suka. Tahu tangan. Aku iblis. Mulut dia situ ya. Ya. Aku iblis. Wahai manusia, aku ingatkan kau semua. Jangan pernah bermain api dengan aku. Jangan pernah bermain api dengan aku. Jadi ada di sini digambarkan ada pasien yang lagi tertidur. Ini sepertinya di ruang ICU. Terus ada seorang ibu-ibu, dia menggunakan hijab dan dia teriak-teriak gitu. Dia teriak-teriak, saya iblis, saya ini iblis gitu. Ngomong ke beberapa orang yang ada di situ gitu loh. Creepy banget sih kalau sampai ini kejadian beneran. Ya maksudnya ini udah kejadian beneran. Maksudnya kalau gue yang ngalamin sih ini creepy banget, parah. Pas lihat videonya, pertama ya gokil juga sih gue bilang. Gokil juga nih. Terus gue share lah ke Adam. Adam gimana menurut lo? Wah nih gila sih. Tapi dia waktu itu pas habis gue share dia belum tembusin gitu kan. Terus ya udah kapan lo bisa siap, ntar kita kabarin, kita bikin video bareng-bareng, kita bahas ini. Ya, gue yakin penonton indie.go.traveler juga penasaran tentang video tersebut tuh. Bagaimana komentar dari Adam Lucius, komentar dari expert kita tentang hal-hal seperti ini gitu kan. Dan itu juga sih, ya penasaran juga sih kok bisa gitu. Ini siapa, sosok siapa yang ada di sini gitu. Yang masuk ini sosok siapa? Apa bener itu iblis? Terus kalau dari kacamata mereka seperti apa sih bentuknya gitu kan? Ya teman-teman, saat ini gue udah terhubung sama Adam Lucius. Halo Adam. Gimana kabar Mas Bob? Sehat Adam, sehat Adam. Gimana hasil penelusuran kita guys? Pertama kali kita penelusuran, gimana komentar lo? Pengalaman baru sih. Seru ya? Pengalaman baru, terus nambahin penghuni penjara segel gua ya.
Oke, tapi kita nggak akan ngebahas tentang penelusuran kita, Adam. Yang kita akan bahas adalah video yang gue temukan di sosial media itu loh, Dam. Yang gue share ke lo. Lo udah nonton videonya? Nonton. Oke. Sekarang pertanyaan gue adalah komentar lo gimana terhadap video tersebut? Oke. Dari komentar gue sih bisa dibilang gini Mas Bob. Kita berdasarkan lapangan ya. Selama gue di lapangan memang ada penyakit psikologis, ada emang kerasukan. Dua ini memang beda tipis. Oke, ulangin dikit ya tadi soalnya suara lo agak-agak putus-putus. Kali ini. Suara lo agak putus-putus, Bang. Oke. Ya. Halo. Kayak sinyalnya terganggu. Oke. Berdasarkan lapangan, menurut Adam, ini ada apa? Ada dua hal. Jadi gini Mas Bob, poinnya ini yang kasus yang Mas Bob sebut, kasus dalam video ini yang Mas Bob kirim ke Adam ini jatuhnya kasus non medis Mas Bob gitu. Yeah. Kenapa bilang aku kasus non medis? Karena aku nemuin berapa poin yang menegaskan secara supranatural ini non medis. Oke. Basic dasarnya ya, kita ngomong basic dasarnya itu penyakit non medis. Oke. Walau tampak kelihatan dia penyakit psikologis, memang dia penyakitnya agak beda tipis. Oke. Antara penyakit psikologis sama non medis dia memang agak tipis banget, Mas Bobi. Memang butuh orang-orang tertentu yang bisa scanning kasus ini gitu loh. Memang orang-orang punya kelebihan sendiri gitu loh. Nah, poin pertama kenapa aku bilang non medis, pertama ada astral di dalam tubuh si manusia tersebut gitu. Astral di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, kalau aku jenisin, ini jenisnya iblis. Gitu loh. Bukan jenis jin, bukan jenis something yang kayak jiwa penasaran atau apa, itu jauh banget dari hal seperti itu gitu. Ini jenisnya iblis. Karena dia sangat power energinya dia tuh sangat menekan banget si manusia itu gitu loh. Sampai bukan hanya secara pikiran tapi juga secara reaksi gerak. Oke. Nah itu reaksi geraknya dia juga, ini gue dapetin ya ini iblis gitu, kebanyakan gitu. Kebanyakan kasus ini iblis gitu. Berdasarkan bentuknya pun aku ngebacanya kayak kabut. Dia kayak kabut putih, tapi kabutnya ini sangat ngebentuk gitu loh. Oke. Ngebentuk dalam kondisi kayak apa ya, yang kayak sesosok kayak manusia, tapi bukan manusia sih. Kita ngomong kayak kera gitu ya. Oke. Kayak mau ya entah kera entah monyet kayak sih monyet, tapi kondisinya itu gedenya kayak umuran orang umur 22, 23 lah. Oke, dewasa lah. Umurnya dewasa. Nah, tapi yang membedakannya adalah kaki dan tangannya itu panjang banget Mas Bob gitu, panjang. Dan dia punya ekor dan dia punya tanduk. Lebih panjang daripada orang normal gitu ya. Orang dewasa pada umumnya. Iya. Dia punya tanduk, punya ekor. Benar, bisa 2 kali tangannya manusia, tangan dan kakinya manusia. Dan dia punya ekor, bener. Aduh. Oke. Gitu. Dan dia energinya dia tuh setengah di luar, setengah udah masuk ke dalam di tubuh manusia itu, Mas Bob. Di tubuh si ibu. Ya, si tubuh ibu itu. Oke. Itu poin pertama ya, aku dapetin kenapa dia medis. Poin kedua adalah aku ngedapetin sebuah suhu panas. Nah, suhu panas yang aku deteksi, aku scan dari video tersebut, aku ngedapetin kayaknya suhu panasnya besar banget gitu, tinggi. Walaupun aku cuma ngecek di video aja, tapi aku ngerasain tinggi. Harusnya kan kalau ngomongin kondisi panas cukup di badan si objeknya aja, si ibu itu aja. Tapi aku ngerasain suhu panas itu lumayan melebar. Gitu, suhu panasnya melebar. Jadi jatuhnya kayak bisa sampai dari objek manusia itu sampai ke 3 meter. Dari manusia itu. Nggak wajar kan? Gitu. Kalau kita ngecek, misalkan Mas Bobi panas nih. Kita ngecek kan paling kita cuma megang jidat atau jidat panas dong badan gitu kan. Tapi kalau ini gangguan astral,
atau orang kesambet, orang kerasukan, itu panasnya itu harusnya bisa kita deteksi secara 2 sampai 3 meter. Oke. Maksudnya Gitu. Kita bisa rasain aja. iya, maksudnya kalau kita saat itu kejadiannya ada kita di situ, jarak Iya. 3 meter kita bisa merasakan suhu panas dari badan si ibu itu ya. Iya. Oke. Lebih konsepnya kayak ngap. Hahaha. Kayak pernah ngap, kayak berada di sebuah, lo kan sering tuh berada di sebuah Iyalah. tempat yang harum, kayak ngap gitu kan Mas. Nah, Nafasnya jadi gitu ya. Gitu. Iya, kayak panas, tapi harusnya kan nggak seperti itu gitu kan. Iya. Kan kondisi manusia ya nggak mungkin lah punya panas kayak gitu. Iya. Nah, sumber panas tersebut dari si astral tersebut, Mas Bob. Oke. Itu poin kedua ya. Jadi Poin kedua, betul. aku deteksi ada suhu panas yang sangat-sangat tinggi yang ada di circle si manusia, bukan di badan manusia tapi di circle manusia itu. Oke. Gitu. Poin ketiganya adalah gue berdampak. Gue nonton itu agak pikiran gue jadi drop. Oh pas iya? Sore tadi, jadi pas sore tadi gue lebih, kan kemarin gue cuma scanning sekilas, tapi pas sore tadi gue bener-bener scanning mendalam banget. Nah itu gue agak kebawa pikiran gue ke distract, kayak mood gue jadi nggak enak badan gitu loh. Badan gue jadi nggak mood, pikiran sama badan gue jadi nggak enak gitu loh. Tapi langsung udah gue netralisir. Nah di situ juga gue dapetin bahwa ya harusnya kan gue nggak berdampak dong Mas Bob. Iya. Gue cuma nonton video dong, tapi kok gue berdampak? Berarti kan ada something dong. Iya nggak sih? Ya. Nah di situ berarti ada energi yang ada energi supranatural bisa dibilang, yang gue ke distract lah, gue ketangkap sama lo ya. Iya gitu sebenarnya, seperti itu. Itu harusnya kan nggak ada gitu loh. Terus gue dapetin lagi itu frekuensi suara. Nah frekuensi suara, bila mana nanti lo setel ulang lagi, itu sebenarnya setiap dia teriak, setiap dia ngomong, ada frekuensi yang bukan dari manusia tersebut. Jadi ada gelombang yang sebenarnya itu bukan dari manusia itu sendiri Mas Bob. Jadi telinga gue tuh sensitif. Iya. Telinga tuh gue sensitif, kayak ini kayaknya bukan suaranya dia dah gitu. Oh gitu. Jadi kayak ada kayak gimana sih lo sama gue teriak barengan? Iya, double gitu, suaranya double lah. Nah, double kayak gitu. Nah, itu yang gue dapetin Mas Bob. Yang Adam denger tuh suaranya double gitu. Kalau gue yang denger kan suara si ibu aja gitu kan. Tapi kalau Adam yang denger itu suaranya double gitu ya. Iya, nah di situ makin aku yakin banget gitu loh. Oke. Waduh. Nanti kalian bisa cek sendiri videonya, kalian bisa nonton ya itu dia kan videonya nanti videonya kan juga gue masukin di sini di video ini. Nanti bisa dicek aja gitu kan. Terus poin terakhirnya adalah komunikasinya Mas Bob. Komunikasi si wanita ini, lah lo kalau dengerin dari awal sampai akhir, sebenarnya seorang gila, orang gila pun, maksudnya dalam konsep orang punya penyakit mental pun nggak buat gue sih jarang menitik beratnya bahwa gue tuh iblis gitu loh. Dia sangat yakin banget gitu loh, dan dia proklaim banget gitu loh. Dia pede proklaim kalau saya iblis. Wow. Itu bisa dibilang penegasan di situ yang buat aku, ya kebanyakan kasus yang aku temuin ya itu udah gangguan medis, itu udah gangguan astral atau gangguan iblis tadi. Gitu. Biasanya harusnya kalau dia cuman bipolar atau gangguan psikologis, ya paling dia nangis, dia sedih gitu loh. Atau dia somethingnya teriak-teriak doang, atau dia marah-marah doang gitu. Jarang orang yang mengatakan gue tuh iblis loh.
kecuali memang berapa kasus yang ketemu emang dia kerasukan, yang benar-benar kerasukan ya iblis. Itu aku emang pernah denger gitu loh. Iya. Mas. Jadi dan ini kita Adam bisa yakinkan bahwa maksudnya dari hasil scanning memorinya Adam ini kita bisa bilang ini beneran emang kerasukan iblis. Iya, ini kerasukan iblis bisa dibilang gitu. Poinnya gitu. Jadi komunikasinya pun itu udah penegasan banget sih Mas Bob. Oke. Karena ibarat aku ngobatin 10 pasien yang kerasukan. Ada kondisi, ada di 10 itu ternyata bukan kerasukan jin, tapi kondisi penyakit psikologis kayak bipolar gitu. Yang itu kita memang beda gitu. Ada lagi memang gangguan dia ya paling cuman dia depresi ya. Dia depresi paling jatuhnya nangis. Dia nangis, kalau enggak tuh dia kayak aneh, kayak nggak kenal. Itu gitu doang sebab gitu. Kalau dia kayak gangguan basically ya psikologis ya gitu. Nah, kalau gangguan jin biasanya itu masih kayak senyum-senyum doang. Kalau kan sering kan mungkin ketemu sama orang yang itu kan Mbak itu ya. Mbak ganjen itu ya. Paling dia senyum-senyum kecil-kecil kan, dia nutup mata gitu kan. Itu jin Mas kebanyakan. Kebanyakan jin. Ini ibu itu melek loh. Ya ibu melek kan. Nah ini makanya aku bilang Mas, ini powernya besar, ini iblis gitu. Wow. Ya kita ini aku mengungkapkan sebuah argumentasi gue berdasarkan supernatural ya Mas ya. Dari gue sebagai seorang supernatural dan argumentasi gue pun berdasarkan pengalaman gue pribadi gitu ya. Udah jadi ya ngobatin banyak orang lah istilah kasar gitu kan. Ya poin sampai sini bisa gue kasih pertanyaan. Boleh. Lo masih ada poin berikutnya nggak? Poin berikutnya udah nggak sih. Oke. Pertanyaan gue adalah kenapa si iblis ini mau untuk self proclaim gitu, mau untuk dilihat orang, dia memproklamirkan diri, muncul ke orang, ke manusia gitu melalui si ibu ini. Kalau dari kacamata Adam, kenapa menurut Adam? Kalau aku lihat memang koneksi energi antara manusia dan iblis ini udah terlalu deket banget Mas. Udah sering pertama satu. Udah sering terjadi, bukan cuma ini, tapi udah sering udah pernah terjadi lah gitu. Nah, dan memang basically si jenis iblis ini kayaknya dia kan orangnya, kalau aku lihat jenis yang angkuh banget Mas, angkuh sombong yang pengen show ini gua loh. Oke. Dan lo tau lah iblis itu seperti apa. Kan di dalam agama kita pun semua agama bilang ya mereka itu sombong. Itulah. Gitu loh, mereka itu sombong gitu. Dan mereka akan menunjukkan ya kapasitas mereka ya, mereka tuh seolah kayak menakutkan gitu loh. Iya, maksudnya kan biasanya cuma kepada satu orang aja, maksudnya orang itu yang dihasut, dibuat sombong, dibuat percaya sama si iblis ini, untuk iblis itu bisa memberikan sesuatu apa-apa gitu, sampai istilahnya goalnya adalah dia mau sampai memuja si iblis gitu. Nah ini kan kondisinya adalah dia menyatakan diri ke beberapa orang yang ada dalam satu waktu gitu loh. Apakah ada maksud gue gue kayak kepikiran aja, ini apakah ada misi tertentu di dunia iblis yang akan segera melancarkan sesuatu, gimana? Kalau untuk konsep itu berdasarkan intel gue dan ya itu masih lama sih Mas kalau untuk yang kayak gitu. Oke. Lama sih kalau untuk jauh dari misalkan ya serangan, bener-bener serangan si iblis itu buat gue sih masih jauh banget sih. Jauh banget. Tapi memang mungkin Mas Bobby baru ngelihat
kasus ini kali ya. Iya. Secara mungkin kalau aku di lapangan batin orang itu udah sering Mas Bob gitu loh. Tapi memang kebanyakan orang kan mereka kan nggak mau ke show, mereka nggak mau orang lain tuh tahu penyakitnya dia gitu. Jadi ya nggak semua orang bisa ya dapat momen ini gitu loh, terbuka seperti ini, nggak semuanya gitu. Gitu sih Boto. Jadi ya basically karena dasar si iblis ini ya dia sombong dan dia pengen menunjukkan kapasitasnya dia gitu. Dan momennya ini pas banget. Kenapa? Karena si wanita ini lagi drop mentalnya. Iya. Mental lagi drop, mungkin lagi lelah. Nah disitulah ya namanya orang udah ngeblank Mas. Udah ngeblank ya. Udah masuk dia kan. Masuk udah gitu. Dan dia udah ini badan milik gua gitu. Iya. Beneran satu badan dikuasain sama dia gitu loh. Iya. Edan. Gitu. Ini udah menunjukkan bahwa intensitas hubungan bukan mungkin secara nggak sadar. Kita ngomong secara di manusia tuh nggak sadar kondisi. Jadi hubungan kondisi ini sebenarnya sudah sangat dekat tanpa sadar oleh si wanita ini, karena wanita mungkin nggak tahu, mungkin terasa tapi nggak tahu, kan pasti terasa sih ada something yang aneh, tapi mungkin dia nggak tahu perkembangannya, kan nggak bisa lihat, iya gitu. Nah ini udah sering banget terjadi sampai dia bisa mendominasi pikiran si manusia ini banget Mas Bob gitu, secara pikiran dan secara gerak fisik. Iya kan sih. Biasa kan tahu aku, biasa kalau dia baru kerasukan biasanya itu lemes Mas Bob. Baru pertama lemes gitu loh. Kerasukan pun kalau kerasukan kuat pun gimana ya? Paling gerak meronta, bukan gerak kayak ngamuk. Gitu loh. Yang biasa kita ngomong yang biasa aku temui. Iya. Biasanya kalau dia baru tuh dia paling gerak-gerak meronta. Gitu. Kalau ini kan gerak ngamuk, berdiri, sombong, lo liatin kan? Gitu loh. Berarti dia udah menguasai pikiran banget dan badannya banget, fisiknya banget gitu. Dam, dari lo lihat videonya atau mungkin lo flashback atau bagaimana? Lu dapat gak sih pesan-pesan terselubung dari si iblis itu buat orang yang hadir pada saat itu, orang yang menyaksikan kejadian itu? Sebentar aku cek dulu ya. Iya. Nggak ada pesan khusus sih Mas, tapi gua kan membaca residual memorinya dia ya. Jadi seolah-olah gue tuh kayak dia. Dia kayak jadi posisi dia tuh kayak gitu loh. Kayak dan hawanya memang panas banget sih Mas. Hawanya panas banget. Kayak dia lagi di dalam badannya si manusia kayak kondisi gitu. Terus di dalam pikirannya dia atau di dalam perasaan dia tuh anggap aja dia punya perasaan, tapi maksud pikiran deh, aku juga bingung juga sih, anggap aja dia punya perasaan. Dia hanya menegaskan dari isi perasaannya itu bahwa mengatakan bahwa dia gue tuh kuat. Lu hebat, lu harus takut sama gue. Lu jangan ganggu tuh wanita ini, jangan lu sentuh. Ini punya gue nih, badan wanita ini udah punya gue. Itu aja sih yang gue dapat, bukan kayak sebuah note pesan yang lo maksud demi yang tadi gitu. Buat halayak ramai gitu ya. Iya gitu. Tapi maksudnya memang pengen show up aja sih.
Iya, iya, iya. Dan di akhir kan juga di akhir video itu ya sayangnya kita video tersebut nggak sampai si wanita ini iblisnya keluar atau terlepas atau gimana ya. Pokoknya kan terakhir videonya itu sampai iblis itu bilang saya suka melihat manusia hancur gitu kan. Ya nggak sih? Itu emang beneran ya, maksudnya dia pun secara verbal mengatakan itu gitu. Makanya ada bilang ya show off dia kuat ya. Ya itu penegasan kalimatnya sih ya, Kak. Kalau untuk konsepnya yang ya kebanyakan iblis itu nggak pernah ada damai sama kita sih Mas Bob. Gitu. Ya emang iblisnya emang sifatnya ngiri sama manusia gitu. Iya, dan mereka nggak kita emang musuh sih. Jadi itu buat aku sih cuma sebuah kata-kata penegasan aja sih. Tapi basically dia mau show up ya. Gue hebat loh. Oke. Gue kuat. Oke. Inilah gue. Gitu. Itu lebih yang gue baca di perasaan dia secara scanning ya itu gue dapetin. Oke. Nggak ada yang nggak ada not catatan itu nggak ada. Iya. Catatan khusus gitu nggak ada ya. Nggak ada pesan-pesan terselubung yang lo dapet gitu. Yang emang dikirimkan gitu. Oke. Nggak ada. Oke. Tapi lebih tepatnya ada Mas Bob. Lebih tepatnya sebenarnya gini. Jadi si iblis sebenarnya numpang tinggal di tubuh manusia ini, bisa bilang numpang tinggal. Dan dia udah lama. Ini udah lama Mas Bob gitu loh, udah lama. Nah, dia numpang tinggal untuk mengkonsumsi cairan yang ada di alat vital si manusia. Baik itu maaf ya, cairan haid ya, baik itu keputihan dan segala macamnya, terutama itu intinya yang ada di alat vital baik perempuan maupun laki-laki. Cairan. Karena itu dari zamannya aku pelajarin tentang dunia mereka, itu ada salah satu objek makan yang lezat buat mereka ya. Lezat buat mereka gitu, dan mereka tuh ibarat kayak kayak mereka makin makan itu makin kuat gitu, masuk kayak lu makan entah minum vitamin C kan, entah lu makan sesuatu yang bergizi banget lah. Nah kayak gitu yang gue dapetin gitu, energi mereka makin power makin kuat gitu. Gitu. Kalau pertanyaan berikutnya adalah kalau hasil scanning memori Adam dapat nggak sih keadaan ibu itu saat ini gitu atau setelah kejadian itu? Sebenarnya kondisi ibu itu nggak terlalu begitu masih nggak terlalu baik ya. Aku lihat dia masih agak lemas, dan si astral itu masih ada di circle-nya dia. Dan gue dapetin sebuah note nih di astral di iblis tersebut bahwa suatu momen gue akan masuk lagi. Gitu lah. Suatu momen akan masuk lagi, karena dilihat dari tatapan matanya tuh, tatapannya itu ke objek manusia ibu tadi. Nungguin banget ada momen lagi dia akan masuk lagi. Wow. Ini berat sih, ini berat. Ini pengobatan ini nggak bisa dari orang pintar lagi Mas, itu harus ada dua pihak yang harus dalam konsep pengobatannya, itu dari diri sendiri terus orang pintar yang membantu. Atau ya pemuka agama lah. Gitu. Nggak bisa yang pemuka agama aja yang ngobatin. Itu udah harus dari diri dia sendiri, karena itu udah berat banget. Iya. Energinya astral itu dari dalam. Ya ibarat gini loh Mas Bob. Ada penyusup masuk ke rumah lo. Gitu. Nggak mungkin tetangga lo yang ngusir kan. Pasti harus dari lo yang punya rumah dong. Iya. Gitu. Ini yang paling bisa mengusir secara total dan paling baik itu dari diri sendiri. Tapi tetap harus dibantu oleh baik itu pemuka agama ataupun orang yang punya kelebihan. Gitu. Ya kalau ada yang masuk ke rumah gue terus gue usir nggak mau pulang, ya gue telepon polisi lah paling nggak, kan gitu kan logikanya. Iya kan, intinya lo harus tegas di konsep pengusirannya kan. Iya betul. Gitu.
Gak mungkin lo santai-santai aja. Jadi ada penyusup orang yang gak suka masuk rumah terus lo santai-santai aja. Terus tetangga datang terus bantuin lo. Iya, tetangga lo pasti bingung dong. Iya juga. Kondisi apa ya? Ya tetangga kan nggak tahu siapa dalam yang punya rumah santai-santai aja gitu loh. Nah itu jadi intinya memang harus basic itu dari diri sendiri dulu. Tetap dan dibantu. Ternyata iblisnya mau numpang rumah, nggak punya biaya buat bayar kontrakan. Poin satu, ini aku juga cerita ke Mas Bobi, ini rahasia banget aku pelajarin dari Supernatural. Ini baik banget kalian tonton, untung kalian tontonnya. Satu sisi dia pengen dapetin sebuah makanan yang lezat buat menambah powernya dia. Yang tadi. Ya. Poin kedua, selalu akan membuat si manusia ini gampang depresi dan akhirnya bunuh diri. Nah, di sisi itulah jiwa manusia itu akan diserap sama dia ya. Jiwa-jiwa yang negatif itu bisa diserap sama dia Mas, dan dia akan semakin kuat. Naik level lah istilahnya. Oke. Wow. Jadi bila mana ya kalian yang nonton ini punya something yang seperti Buni atau saudara kalian, please jangan biarin gitu loh. Pasti ada cara. Tapi kita lihat dulu ini medis apa non medis gitu loh. Iya. Kalau medis ya pergi ke tempatnya medis lah gitu. Kalau non medis, udah secara non medis. Kita harus lihat akar masalah awalnya, basic dasarnya gitu loh. Medis apa non medis gitu loh. Kalau kita lihat sekarang memang agak susah sih Mas, kan gue bilang tadi 11 12 itu tipis banget membedain kita. Ya secara Mas Bobi normal nih. Mas Bobi bisa nggak bedain? Ya kalau gua kan ngelihatnya dari apa yang diucapkan, dari yang apa? Ya karena kita nggak kenal orangnya kan, ya jadi ya nggak tahu gitu loh. Apaan gitu kan? Itu ya mikirnya kerasukan aja lah. Ya kan misalnya kalau gue sih mikirnya ya misalnya kalau lihat kayak gitu mikirnya kerasukan aja. Ternyata kan kalau nanti ada kayak orang teman-teman kayak ada melihat, oh ini bukan kerasukan, ini bipolar. Nah, kan lo yang bisa deteksi itu, bisa membedakan itu. Kalau gue mungkin ngelihatnya cuma itu doang gitu loh. Atau ngeliat orang sakit jiwa gitu di jalanan gitu. Dengan nggak pakai baju kayak gitu-gitu, ya gue mikir itu adalah penyakit kejiwaan gitu loh. Dia sakit jiwa gitu, kejiwaannya terganggu. Nggak taunya kalau mungkin kalau orang-orang kayak lo lihat, enggak, dalam tubuhnya tuh bukan dia, itu ada astral gitu kan. Gue nggak bisa lihat itu gitu kan, ya nggak sih? Jadi poinnya gini, bila mana dia ada gangguan iblis tadi, jadi pikiran si manusia ini akan diambil alih sama pikiran si astral itu Mas. Jadi ya itu akan seperti yang kasus ibu itu. Gitu. Yang dan terus kalau setahu aku konsep bipolar ya pernah aku obatin. Kadang ada ya maksudnya keluarganya yang konsultasi bahwa anak saya ini kerasukan terus gitu. Kerasukan A B C D, emang dia beneran sakit apa gitu kan. Pas dicek ternyata bipolar. Bukan non medis, karena pas aku cek nggak ada astralnya. Kedua, konsep kesadaran dia tuh naik turun Mas Bob. Mungkin dia nggak ngomong aku sadar itu enggak, tapi dilihat dari tatapan matanya. Kadang sadar, kadang enggak, kadang sadar, kadang kayak gitu. Mungkin ya itu kembali lagi karena gue terlalu sensitif ya, jadi gue bisa ngedeteksi sebuah something yang orang nggak bisa deteksi gitu. Betul. Gitu. Ya itu emang tujuan Adam ada di sini begitu mungkin ya Adam. Ya. Oke, kalau dari Adam mungkin buat closing statement sih. Dari Adam, apa sih caranya Adam biar kita tidak kejadian seperti ini gitu loh. Yang terpenting sebenarnya Mas ya, itu harus kita secara hati, bukan secara pikiran aja, tapi secara lubuk hati terdalam kita harus benar-benar percaya sama namanya Tuhan gitu.
dan konsep Tuhan itu ada. Gitu kan kebanyakan orang cuman yakinnya di pikiran, gitu loh. Dan konsep pasrah dan yakinnya cuman di mulut, pikiran. Bahkan cuman dia ngomong aku pasrah itu sampai cuma tenggorokan doang, Mas Bob. Nggak sampai ke dalam lubuk hatinya banget. Nah di saat seperti itu, ibarat manusia, kalau kita ibaratkan ya, setiap manusia itu punya perisai, Mas Bob. Ini badannya. Nah perisainya ini bila mana gak ada konsep ketuhanan, dia itu kan bolong-bolong dan tipis. Banyak celah yang si astral bisa masuk buat mengganggu, baik secara penyakit, baik secara kehidupan. Dia bisa mengganggu. Tapi bila mana sih manusia yang mempunyai konsep ketuhanan di hatinya, perisai itu kan tebal banget, dan si astral itu gak bakal bisa mengganggu secara penyakit, baik pun gangguan dalam konsep kehidupan. Kayak orang bilang ganggu keuangannya lah, asmaranya lah, gitu. Itu bisa diganggu, itu sangat bisa diganggu. Mungkin orang nggak tahu caranya, tapi gue sangat mempelajari fase-fase itu. Next time akan gue cerita. Siap. Waduh. Jadi penangkal utamanya adalah ya konsep ketuhanan. Jadi benar-benar itu harus percaya 100%. Coba penangkal kita utama dan satu-satunya ya. Iya. Ya, coba kita cek ulang lagi apakah kita udah percaya sama Allah gitu, sama Tuhan. Iya. Oke. Gitu. Wow. Wadidaw. Alik. Bukannya macam-macam, kita nggak harus pakai benda-benda apa. Mas, gue udah lama, gue 10 tahun di dunia supernatural, nggak ada hubungan dengan benda yang macam-macam, Mas, gitu. Pegangan, benda-benda. Iya. Jimat-jimat. Maaf ya, gue jujur itu buat gue bullshit gitu. Karena gue berani 10 tahun gue di lapangan. Yang paling kuat, energi yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat yang gue pelajarin banyak keilmuan. Tapi bukan konsep. Gue nggak nemuin, gue nggak ngerti soal budaya, tapi gue mempelajari keilmuan supernatural. Kalau istilah kosong ngomongin budaya itu kan udah di-improve, Mas Bob. Udah di-improve, gue nggak ngerti kalau di-improve kayak gitu, tapi basically sama, gue cuma ngerti ilmunya, energinya gitu lah. Itu gue pelajarin. Nah dari semua yang gue pelajarin itu, ternyata yang paling kuat memang ketuhanan itu. Gak ada yang lain, Mas Bob, gitu loh. Dan itu gue berani yakinin, gue berani tegasin, itu paling terbaik buat nangkal, buat memperkuat diri sendiri, itu paling baik. Iya, justru malah dengan lo percaya lo punya apa benda apa ini apa, itu malah justru jauh dari konsep ketuhanan tadi kan? Nah iya yang kan? Ada ya yang astral lain yang masuk. Mungkin lo nggak secara diserang, yang serangan lo nggak masuk gitu ya, tapi secara yang lo nggak akan masuk gitu loh. Kayak konsep kayak orang bilang ini, Mas Bob, kayak barusan tadi banget itu soal ada klien yang komen bahwa kayak leluhur itu loh. Yang ada konsep yang benar, ada yang salah. Nah kebanyakan di konsep di lapangan itu bullshit. Mereka cuman membohongi si manusia itu bahwa supaya gak diusir. Gak diusir, dan mereka membuat sebuah karangan bahwa aku ini leluhur loh. Dan aku tuh penjaga. Bullshit, Mas Bob. Iya. Yang Adam temuin banyak kan di lapangan, di kasusnya Adam itu banyak yang bullshit ya. Iya, gitu loh. Jadi aku mungkin adalah orang yang garis keras banget dalam konsep yang mitos-mitos yang nggak penting dan nggak jelas sih. Aku garis keras banget. Tipe orang penentang banget lah, Mas Bob. Karena gue dapetin semua yang gue dapet sekarang itu berdasarkan lapangan, bukan dari guru ke guru, bukan dari buku, bukan apa kata orang. Jadi gue nggak dapetin itu, Mas. Gue langsung pure dari lapangan, dan gue sangat teliti, gue pelajarin ya. Memang waktu itu sangat makan waktu gitu, sampai membuat diri gue nggak, ya masa remaja gue jadi nggak, ya gue nggak menikmati lah. Menikmati masa remaja lu. Iya gitu loh. Tapi so far sekarang positifnya ada, jadi gue bisa buat diri gue pribadi, buat bisa orang, jadi makna manfaat itu terasanya sekarang gitu. Oke. Ya karena juga ya nggak banyak juga, nggak dikit juga yang komen atau DM ke indie.go.traveler, bang, liatin dong bang, saya bang, katanya saya dijagain leluhur kayak gitu-gitu. Ya banyak juga yang kayak gitu, Dam.
intinya sih aku sih gini sih Mas Bob. Bila mana kita memasukkan konsep astral ke dalam hidup kita, mending kalau itu astral positif. Nah ini masalah kita nggak tahu astral itu negatif, berarti kita udah siap-siap lah menjual kebahagiaan kita. Kenapa gue bilang siap-siap menjual kebahagiaan kita? Karena si astral pasti akan bermain di circle kehidupan kita, membuat kita hidup nggak bahagia, membuat keuangan asmara itu jadi berantakan. Karena dia juga punya pemikiran Mas Bob, ya istilah kasar ya, dia nggak suka sama orang itu, kita dibikin nggak suka sama dia. Misalkan gue punya something astral gitu, nah gue astral ini nggak suka sama lo, ya gue dibuat nggak suka sama lo Mas Bob, gitu gitu loh. Ataupun ya dasar gue pengen menyiksa si tubuh si orang tubuh gue ini supaya makin drop. Ya semua yang konsep orang yang mau ngasih kebaikan ke dia tuh aku bakal bisikin, ya jangan lu kasih baikin ya orang gitu. Gitu loh. Wow. Intinya mereka sangat bisa bermain di circle manusia banget, membuat manusia itu menjadi kayak seolah-olah sial, dan dan manusia tersebut menyalahkan Tuhan. Padahal itu dia ya. Tuhan. Salah manusia juga, ya manusia juga yang malah ke arah situ gitu loh. Nah, dan mungkin omongan yang ini akan jadi sensitif Mas, karena jujur aku fair-fairan aja. Mungkin kebanyakan orang nggak tahu pemain supernatural, kebanyakan yang hidup itu nggak bahagia Mas Bob. Bullshit kalau mereka bilang bahagia. Kenapa gue bilang demikian? Gue berada di circle mereka gitu loh. Dan kebanyakan hidup mereka tuh ya nggak bahagia. Kenapa? Mereka secara nggak sadar sudah dimotorin si astral ya, paham nggak? Dari segi tindakan, emosi mereka gitu loh, jalan pikiran mereka sudah terdominasi ya, ibaratnya ya kita kayak motor sekarang. Yang pengemuninya si astral itu udah sekarang gitu, tanpa mereka sadar. Gitu. Kebanyakan pernah sekarang. Wah, terus kalau kreator YouTube gimana dong? Kayak kita. Sebenarnya poinnya gini sih Mas Bob, kalau kita harus tahu poin jalan yang benar yang mana, itu yang dipegang. Kalau kita berpegang pada jalan yang benar itu aman sih. Tapi dalam konteks gini, ya gue nggak nyalain sih kalau konsep kita ngomong hiburan ya. Kayak misalkan ada dipukul-pukul pakai panci, itu pasti kan semua orang tahu itu bohongan ya. Itu gak ada masalah Mas. Banyak lo yang percaya lo kayak gitu. Ya udah terserah lah ya kalau mau percaya itu. Buat gue sih itu hubungan itu sangat apa ya, hiburan buat gue itu nggak masalah. Itu entertain, nggak masalah gitu. Yang jadi masalah nih bila mana kayak ada content creator memberikan sebuah kayak ajimat something yang punya mengarah ke astral. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena ya sama aja dia apa ya, membagi mentuhankan astral ya. Itu iya, menuhankan astral satu. Kedua, ibaratnya kayak dia itu sedang kelihatan sebuah kekuatan, tapi sebenarnya aslinya kalau gue ibarat membagi kesialan si content creator dibagi ke netizennya. Nonton gitu. Itu sih buat gue itu. Kenapa yang lagi lu bermain di circle astral, lu nggak tahu gitu. Nah banyak pemain supernatural tuh Mas Bob ya, tahu cara main biasanya doang, tapi dia nggak kenal cara mainnya, paham nggak? Ibarat lo main monopoli, lo taunya cuma ngocok, tapi nggak tahu cara menangnya gimana, strateginya, gimana, aturannya gimana. Lu cuma taunya ngocok, dadu, jalan gitu doang. Wah kena masuk udah gitu doang lo tahu gitu loh. Tapi lo nggak tahu strateginya, aturan mainnya tuh nggak. Kebanyakan supernatural tuh ya nggak tahu. Karena pertama mereka belajar dari guru ke guru yang ujungnya si manusia ini ya nggak tahu nilai kurang dan lebih sebuah ilmu. Nah itu satu, masuk dari buku sekalipun. Ya. Kedua, dia belajar sendiri dan dia tersesatkan sama si astral tadi, gitu. Diberikan sebuah sugesti yang sebenarnya itu nggak benar gitu, itu negatif gitu, gitu sih. Kenapa gue berani komen kayak gini ya? Gue sangat-sangat meneliti banget sih Mas Bob.
Maka titel gue disebut demonologis karena gue sangat meneliti hubungan antara manusia dan si astral itu. Oke. Gitu. Jadi ya kapasitas gue sangat-sangat bisa mengamati hal itulah. Oke. Fenomena zaman sekarang gitu. Wow. Gitu. Iya, makanya kenapa gue invite kali ini untuk membahas video tadi ya karena lo mengamati kan gitu kan. Dan hasil pengamatannya ya kayak begini gitu kan. Akhirnya berbuntut maksudnya berbuntut panjang buat orang-orang ya buat pesan juga kan buat orang-orang di luar sana kan yang mungkin sedang belajar atau sedang mendalami supernatural ya kalau kita sih nggak bisa ngelarang ya Dam ya, tapi nggak bisa ngelarang. Tapi ya pesannya ya hati-hati aja tuh, dampaknya bisa seperti ini gitu loh. Iya. Si iblis ini bisa sampai menguasai 100% tubuh lu gitu loh kan? Ya nggak sih? Pokoknya gini sih Mas, aku mau menganggap kasus ini bukan memperburuk kondisi si ibu itu, bukan. Iya. Gue mau anggap kita ngomong kasus ya, bukan ngomong si objek si ibu ini, enggak. Gue ngomongin si kasus. Kasusnya. Jadi ketegasan di sini gue bahas kasus. Nah, kasus ini kita bisa ngambil makna positifnya. Itu yang mau gue tegasin di sini gitu loh. Karena banyak banget Mas Bob, supernatural itu kadang-kadang anak kecil aja diajarin. SD udah diajarin yang macem-macem gitu. Oke. Ini yang buat aku makin buruk gitu loh. Mentang-mentang anaknya sendiri, jadi anaknya lebih dominan belajar yang something supernatural ketimbang belajar yang ilmu yang umum gitu loh. Yang semestinya. Iya, itu aneh loh Mas Bob. Mungkin Mas Bob belum pernah ketemu. Belum. Saya pernah ketemu gitu loh. Astaga. Disuruh anak SD umur 6 tahun disuruh meditasi. Oke, wow, alik tuh. Gue sih jadi anaknya kabur gue. Suruh meditasi. Suruh mandi, suruh main yang macem-macem ya, pokoknya gitulah Mas Bob. Oh my goodness. Gitu. Tapi gue nggak mungkin lah bisa ngasih tahu siapa orang ya, buat gue sih. Iya. Pengalaman ya gue share ke kalian lah supaya jadi pembelajaran aja. Pembelajaran buat kita bareng-bareng ya. Oke, thank you Adam. Oke. Bye. Ya teman-teman, itu dia komentar dari Adam Lucius yang menyatakan wah benar ini video yang beredar di sosial media ini beneran iblis gitu. Tadi juga Adam juga sempat deskripsiin kan bentuknya seperti apa kira-kira, dan kami juga tidak memaksakan kalian untuk percaya atau tidak dari video ini, tapi itu yang dilihat oleh mata batin Adam, seorang Adam Lucius ya. Dan yang pasti sih teman-teman, yuk gue sih mau ajak teman-teman untuk lo boleh lo percaya terhadap kehadiran astral atau ada makhluk astral segala macam, tapi yuk kita sama-sama dekatkan diri sama Tuhan agar ya kita nggak sampai kejadian seperti tokoh atau orang yang ada di video tersebut ya teman-teman ya. Gue sebagai kreator konten horor pun ya gue selalu bawa Tuhan untuk menyertakan dalam setiap gue berproses memproduksi gitu loh. Makanya kenapa kita bisa masuk ke penelusuran ke tempat-tempat yang horor ya santai-santai aja. Ke kuburan pun ya gue pribadi sih pernah gitu ke kuburan bikin konten horor, ngomongin setan ya fine gitu loh. Karena apa? Karena ya kita semua yakin kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun gitu loh teman-teman. Ya, gue juga mau ajak teman-teman untuk support terus indie.go.traveler melalui akun Saweria di sebelah sini. Ada barcode-nya, teman-teman bisa scan barcode-nya, terus teman-teman bisa berdonasi. Dengan teman-teman berdonasi tersebut, teman-teman membantu kami untuk terus berkembang. Dan juga kalau teman-teman mau membeli merchandise official dari indie.go.traveler, silahkan. Gambarnya juga ada di sebelah sini ya. Silahkan klik linknya di bawah di Tokopedia, teman-teman ada di deskripsi, klik linknya di situ, teman-teman bisa beli. Dan dengan teman-teman membeli merchandise asli dari indie.go.traveler, teman-teman juga membantu kami untuk terus menyajikan konten-konten yang menghibur kalian ya.
Sekali lagi terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip iklannya, karena iklan itu adalah AdSense buat kami untuk kami membuat konten-konten berikutnya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman. Dadah.